فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فتقتصر على طرف منها. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Bab menerangkan tentang bid'ah. Apa sih bid'ah? Bid'ah itu dalam logo artinya mengada-ada. Fil istilahi bid'ah itu adalah mengada-ada sesuatu yang baru dalam hal agama, ya, mengada-ada sesuatu yang baru dalam hal agama untuk beribadah secara berlebih-lebihan, gitu ya. Terus tanpa ada dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW, maka tersebut bid'ah, gitu ya. Makanya kan banyak orang yang bilang oh bid'ah gitu ya. Tapi dia nggak tahu apa itu bid'ah, gitu ya. Bid'ah itu terbagi dua. Satu bid'ah mahmudah, yang kedua bid'ah mazmumah. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang mahmudah itu bid'ah yang baik, gitu ya. Ada bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Jadi bid'ah itu terbagi dua. Jadi nggak selama sesuatu itu ini bid'ah. Sering dengar kan? Tahlilan bid'ah, ini bid'ah, bukan bid'ah sesat, gitu ya. Karena memang setiap sesuatu yang mengada-ada itu katanya dolalah, sesat, ya. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama maka dia akan masuk neraka. Nah, bid'ah ini terkait dalam hal akidah, itu yang tidak boleh, dan dalam hal ibadah mahdhu itu nggak boleh, ya. Tapi selain itu boleh. Selain itu boleh. Jadi yang boleh itu dalam terkait masalah akidah dan terkait masalah ibadah mahdhah. Karena akidah atau ibadah mahdhah itu sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis baginda Rasul. Misalkan Allah itu esa, ya udah esa, gitu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, ya udah Allah esa. Enggak ada dua, enggak ada tiga. Allah tetap satu. Dalam kondisi apapun bahwa Allah itu satu, ya. Nah, siapapun menyatakan Allah itu dua, kufur, musyrik, gitu ya. Sepakat itu semua ulama. Jadi kan tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berubah musyrik dia, ya, atau dia kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu udin, misalkan Rasulullah, kufur. Enggak boleh, ya. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu paten dalam hal tauhid. Allah itu esa, gitu ya. Oh, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa yang berani menyatakan nabi terakhir itu setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, maka sesat ya, gitu ya. Nggak perlu dipercaya itu. Mau dia pintar kaya apapun, gitu ya. Kalau dia menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, nggak perlu diikutin, gitu ya. Kan sering gitu ya, anda dengar ceramahnya MZ, gitu ya. Indonesia ini apa termasuk barang baru lakunya luar biasa, ya, gitu ya. Produksi baru laku luar biasa. Ada aja kata MZ pengikutnya, gitu ya. Musadek lah jadi nabi, gitu ya. Orang ada gitu ya. Ya Eden ngaku malaikat Jibril, ada yang ikutin. Iya, karena pasarnya laku di Indonesia, bagus, gitu. Kenapa bisa? Karena kita ini akidah kita masih awam-awam, gitu ya. Akidah kita itu belum kuat, ya. Tapi kalau akidah itu sudah kuat, apapun bentuknya kita akan tolak, gitu. Makanya Nabi diutus pertama kali itu terkait masalah akidah, gitu
gitu ya. Bukan masalah lain, akidah dulu. Kalau akidahnya sudah mapan umat, maka mau diapain aja gampang, mau diapain aja enak gitu ya. Kalau akidahnya sudah kuat. Nah kalau akidahnya belum kuat, sudah lari ke muamalah, berantakan gitu ya. Makanya Rasul diutus di muka bumi Allah ini, itu yang pertama kali direhab adalah urusan akidah, bukan urusan yang lain. 13 tahun di Mekah, akidah doang yang dikerjain gitu ya. Nah kalau akidah sudah kuat, sudah mapan, gak bisa digoyang apapun juga, seperti Bilal bin Rabah gitu ya. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi gitu kan, sampai diseret-seret kan tuh Bilal bin Rabah tuh lewat ceritanya gitu kan, diseret, dipukulin, terkelupas kulitnya, diseret lagi gitu ya, tengah-tengah padang pasir yang luar biasa panasnya gitu. Begitu diseret, terkelupaskan kulitnya tuh, ya kan, berceceran darahnya gitu ya, termasuk kemasukan pasir kan, tetap aja bila Allahu Rabbi gitu ya, ditinin batu Allahu Rabbi gitu. Kenapa? Kuat akidahnya gitu ya. Ada sahabat Rasulullah juga gitu, yang matanya dikeluarin ya, Bukhairah masalah. Bukhairah itu sahabat Rasulullah SAW yang istrinya juga masuk Islam. Kedengaran oleh orang kafir Quraisy, dipanggil Bukhairah. Hei Bukhairah, sini kamu, ya kan. Begitu ditanya, ya saya sudah masuk agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kuat tuh tauhid Bukhairah gitu kan. Begitu kuat-kuatnya tauhidnya Bukhairah gitu. Ditanya siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Gak goyang, tetap kuat. Iya kan, diambil tuh besi panas, masukin ke bara gitu kan panas tuh habis itu. Besinya panas menyala, dicolok biji matanya. La ilaha, gak berubah gitu ya. Tetap dicolok lagi yang satu lagi, tetap la ilaha, sampai meninggal. Kuat tauhidnya gitu ya. 13 tahun terpah urusan tauhid gitu. Ya wajar kalau di Indonesia ini masih banyak orang urusan tauhid masih goyang-goyang dikit. Nah ya gitu ya. Makanya ada sedikit nabi baru, diikutin gitu kan, dapat wahyu KTMJ kan di Bogor wahyunya. Masa dapat wahyu di Bogor? Cekek ada lagi ya, Kuningan. Ya kan, Lia Eden itu kan yang ngaku malaikat kan ditangkap pakai kata MJ, bagus itu ya. Polisi Indonesia itu bisa nangkap malaikat Jibril. Wah, keren. Gak ada lagi ya polisi kecuali Indonesia kata MJ bisa nangkap malaikat Jibril. Jibril tangkap dipenjarain ya. Malaikat penjara, wahyunya hilang ya. Karena yang mengantarkan wahyu itu kan malaikat Jibril. Kalau udah dipenjara malaikat Jibril lagi bisa ngantarin wahyu lagi. Ya, ribet juga ya. Laku lagi itu ya. Perempuan jadi malaikat, laku ya. Nah, pasarannya emang di Indonesia laku yang begitu cakep. Ya kan, ente kalau mau jadi terkenal kur gampang kur, begitu aja. Ngaku saya malaikat gitu ya, malaikat Israel. Cabut nyawa. Nabi siapa? Erpin. Wah, nabinya Erpin, malaikat Israelnya Sakur. Laku tuh kali itu ya, kalau begitu tuh. Ajudan anunya apa? Ajudan Nabi Erpin, Udin Garuk. Wah, keren lagi tuh. Ini orang gila semua nih. Orang gila ya. Jadi bid'ah kalau sudah terkait masalah akidah itu dolalah, nggak bisa gitu ya. Nah, masuk ke ibadah mahdoh. Ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang mutlak. Mana? Sholat, gitu kan, puasa, haji, zakat. Nah itu ibadah mahdoh namanya. Gitu ya. Puasa 1 bulan ya sudah 1 bulan, 30 hari atau 29 hari gitu kan. Gak ada puasa 12 hari, gak ada ya kan. Kalau ada yang bilang puasa itu 12 hari, ini bid'ah. Nah itu dolalah, itu dolalah, udah sesat gitu ya. Sholat subuh berapa rakaat? 3. Wah, dolalah gitu ya.
Gak usah diikutin gitu. Maghrib berapa? 2. Isya 2. Percepat waktu 2 semua gitu ya. Terus misalkan taruhlah 4, tapi nggak ada rukunya gitu ya, langsung sujud ya kan, diri Fatihah kelar langsung sujud gitu lagi, langsung sujud lagi. Nah itu nggak boleh, karena apa? Ibadah mahdhah, ibadah mutlak dari Rasulullah yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Kalau itu ada perbedaan pendapat, misalkan ada yang bikin baru, nah itu bid'ah dhalalah namanya. Gak usah diikutin yang begitu, gitu ya. Itu Bang Husin tuh, Bang Husin mana itu yang ngaji baru? Ngapa emang? Dia sholat subuhnya 3 rakaat. Nah, gak usah diikutin. Itu Udin tuh yang suka bawa tasbih mulu. Wah, kan keren ya. Ya kan? Sholat subuh 2 rakaat, bener ya kan? Sholat zuhurnya 4 rakaat, cuma nggak pakai ruku. Gak usah diikutin gitu. Itu dolala ya. Dikira mah mantep, puter terus tasnya. Keren. Jagian santang. Adanya Prabu Siliwangi. Puter terus susah. Baik puyeng banget. Tapi bagus ya, ngaji sabun cikiran. Ada ibadah ghair mahdhah. Jadi ibadah bukan ibadah yang mutlak gitu ya. Ya banyak ibadah yang ghair mahdhah kayak muamalah gitu ya. Nah, kalau ya terkait dengan muamalah terus terjadi perbedaan pendapat, jangan dikatakan itu bid'ah gitu. Itu tahlil tuh bid'ah, enggak ada zaman Nabi, enggak ada zaman Nabi tahlil, enggak ada gitu ya. Jadi bilang itu bid'ah, enggak ada. Tapi itu termasuk bid'ah muda atau bidah hasanah gitu ya, mengada-ada sesuatu yang baik walaupun gak ada dalilnya gitu ya, gak ada dasarnya, tapi kan menyebut nama Allah itu menjadi baik dan gak masalah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak disebut bid'ah dhalalah, disebut bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah gitu ya, bid'ah mahmudah. Kita kan kagak, bentar bid'ah ya kan. Ya kalau semuanya bid'ah ya ribet ya. Ente naik pesawat mau kemana tuh? Mau ke Mekah naik pesawat bid'ah. Kan zaman Nabi dulu nggak ada pesawat, naik ontak. Ya naik ontak aja kan ente itu ke Bogor kerja. Putlak. Nge-grab pakai ontak. Wah. Epin nge-grab. Pakai ontak. Itu kayak keledai gitu. Pelaku berak lagi tuh jalanan. Ribetnya bokin dulu ontanya. Nah kalau semuanya bid'ah ya udah nggak usah pakai handphone. Itu handphone bid'ah tadi, ya kan? Ya udah ganti merek gitu kan, karena yang buat kan Cina, gitu kan? Bid'ah. Ya, carilah buatan Mekah sono, kan gitu ya? Buatan Madinah, Mekah, cari. Mereknya apa? Alhamdulillah. Keren ya. Ada Samsung ya kan, Xiaomi kan begitu, keren ya. Itu mereknya apa tuh? Alhamdulillah. Wah, merek handphone ya alhamdulillah. Ribet ya. Kalau benar-benar bid'ah, Islam nggak akan pernah maju, nggak akan pernah bisa maju. Aspek anti speaker, bid'ah pakai speaker, gitu kan? Ada kan tuh pengajian aspek anti speaker. Kalau ente mau mau nikah lagi ke sana tuh, gampang ditemuin langsung jadi. Ya kan begitu dibuka, mukanya jelek, wah somplak sebelah. Gimana ente? Ya kan? Ada tuh disebut aspek itu apa, anti speaker. Kalau pengajian nggak pakai speaker udah diam aja. Jumatan gua nggak pakai speaker, ya kan, tidur aja gitu, karena memang nggak pakai speaker ya susah gitu ya. Nah kalau pengajian nggak pakai speaker, kalau jauh gimana gitu kan. Nah dia ngaji atau apa nggak boleh pakai speaker, ini nggak boleh pakai speaker. Di rumahnya nggak ada TV, nggak ada radio, kagak ada handphone, kagak ada gitu kan. Tapi baju pakai, iya kan, kain pakai, celana pakai. Iya kalau memang mau fair ya udah gak usah pakai celana, kayak kain tapi gak usah pakai celana, gak usah pakai sempak, gak lucu ya. Karena apa? Bid'ah pakai celana sama kan.
Yang buat siapa? Muslim. Belum tentu tuh sendok. Yang buat Muslim kan dipikir belum tentu ya. Perempuannya bid'ah, makanya ini bid'ah. Ya udah gak usah pakai kutang. Ribet-ribet amat. Ya. Ini perempuan loh, karena bid'ah, bentar bid'ah. Gak usah pakai kutang. PH, kukusannya tempelin. Ya kan keren. Apa-apa bid'ah. Ya ribet ya. Kalau apa bid'ah. Usah naik motor, jalan kaki, usah naik mobil, jalan kaki aja udah. Ya, usah pakai sendal, usah pakai sepatu, ya kan? Nyeker aja udah. Ya ribet kita, ketinggalan zaman, gitu ya. Sementara zaman terus berkembang, Islam terus berkembang, gitu. Percuma ada sains dan teknologi, dan Islam pun menganjurkan tentang sains dan teknologi. Mana? Iqra bismi rabbikal ladzi. Kan sains dan teknologi itu. Ya kan? Ada nakal dalam Al-Quran, lebah, ya kan, produksi madu. Madunya kan macam-macam sekarang. Ya kan? Mantap. Nah kalau kita kembali ke zaman dulu lagi ya ribet deh. Gak usah belagu apa, gak usah ikut-ikut orang-orang bentar bidah. Ribet deh begitu. Kita nyantai aja Islam, nyantai gitu ya. Ya kan? Berlomba-lombalah kamu dengan duniamu, tapi ingat jangan lupa akan akhirat. Boleh kita cari kekayaan, handphone gede-gedean jadi masalah. Ya kan? Baginda Rasulullah, kata Baginda Rasul, Allah itu demen kepada seorang muslim yang kuat dan kaya. Gitu ya. Janganlah kamu jadi muslim yang lemah dan fakir. Kenapa? Kadal fakru ayakuna kufran, karena kadar kefakiran itu bisa menyebabkan kamu kepada kekufuran. Makanya harus kaya, harus necis. Islam itu harus necis. Jangan Islam jangan jadi gembel. Kita muslim tapi gembel, jangan ya. Kita muslim tapi necis, gitu ya. Qala Allah Ta'ala, famadzal ba'dal haqi ila dhalala. Maka tidak adalah setelah kebaikan atau kebenaran itu kecuali akan muncul kesesatan. Wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang kelewat dari Al-Qur'anul Karim. Enggak ada. Ya. Al-Qur'an bicara tentang ilmu, Al-Qur'an bicara tentang kisah, Al-Qur'an bicara tentang semua hukum pun ada di dalam Al-Qur'an. Kehidupan manusia itu diatur dalam Al-Qur'anul Karim. 114 surat, 6.666 ayat itu sudah mengatur kehidupan manusia di dunia. Gak ada yang gak diatur, semuanya diatur, ya kan? Sampai peredaran planet, galaksi itu diatur dalam Al-Quran. Nah, itu luar biasa ya. Kita kan bingung bisa mengatur itu, kan gitu kan. Bahkan kejauhan bulan itu bisa diukur. Ya. Kalau sekarang kan ada ilmu matematik bisa mengukur itu. Dulu di zaman dulu ada zaman falak itu, ilmu falak itu bisa mengukur. Berapa jaraknya itu kejauhan bulan bisa diukur. Bagaimana caranya? Cara pandang manusia mata normal ketika memandang itu berapa kilo? Gitu ya. Misalkan 10 kilo bisa melihat orang secara jelas. Gitu kan? Begitu bila secara jelas, berapa ketika 10 kilo, ya kan? Nah, lewat dari itu, maka akan buram. Nah, diukur dari kekuatan mata itu, gitu kan? Kan manusia kalau melihat sesuatu yang jauh itu kelihatan cantik, ya kan? Dekat, geradaga. Ente lihat gunung coba dari jauh, wah indah, ya kan? Deketin coba, udah begini gublak ya kan? Ada pohon rambutan misalnya, ya kan? Ada pohon karet, kan segala macam aja kan. Tapi kan nggak terlihat kan. Tapi dilihat dari jauh, wah cantik, wah mantap, luar biasa. Begitu ente deketin tuh gunung, jelek geradakan. Bulan ente lihat cantik, begitu ente nyampe di bulan sama. Gitu ya. Ente lihat perempuan dari jauh cakep, begitu ente lihat, bawa pengen deket. Kenapa kamu pelase mata ini bagaikan fata morgana, gitu. Terlihat indah, begitu sudah terlihat dengan jelas, wah kelihatan aslinya. Kita melihat wanita akan dia tutupi kejelekan dia,
Ya kan, hati dia tutup semuanya. Begitu sudah dekat akan tampaklah siapa sebenarnya si Ratna binti Ratna bin Fulan ya. Tapi kalau kita belum tahu, dialah yang terindah dan yang tercantik. Begitu sudah tahu semua isi hatinya, baru kita bisa melihat dan mendengar dengan hati kita. Jeritan hati ini baru terdengar dengan sesungguhnya. Oh dia begitu ya, oh dia begitu. Sama dia juga berpikiran, oh dia begitu, oh dia begitu. Ya sama ya. Makanya berprasangka baiklah kamu sama manusia, maka manusia itu pun akan berprasangka baik kepada dirimu. Sering-sering kamu berprasangka buruk sama manusia, maka manusia itu pun nanti akan berprasangka buruk kepada dirimu. Itu. Iya kan, itu juga kalau dekat kita ngobrolin orang mulu kerjaannya kan gitu kan. Kalau ngomong gitu ngobrol orang mulu. Iya kan, semua diomongin, iya kan. Nggak di depan kita. Coba cari ngobrol sama orang, pasti ngomongin kita dia. Gitu sama. Iya kan. Sekarang misalkan Erpin ngomongin topik nih, topik asalnya lagi sakit dia. Topik dia ngomong jelek terus tuh. Ya topik jelekin dah aku sama Erpin, ya kan, sama gitu. Besok si Erpin ketemu sama Bang Opik, ya kan, tinggal Erpin ngomong jelekin kita terus gitu. Kenapa? Kita demen yang begitu-begitu, makanya besok kita pun akan sama dengan begitu-begitu juga. Makanya prasangka baik aja sama manusia, satu saat kapanpun manusia itu pasti berprasangka baik kepada kita. Ya kan? Jangan prasangka buruk dah. Buruk nanti kita akan prasangka buruk lagi sama orang. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika terjadi silih pendapat di antara kamu semua dengan sesuatu, faruddu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya ayat kitab wa sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Enggak, saya nggak bisa baca Quran. Nah gitu ya, kan suruh kembali sama Al-Quran dan hadis gitu ya. Boro-boro itu saya bisa ngerti Quran, baca aja kagak bisa kan gitu ya. Gimana saya mau kembali kepada Al-Quran? Dalil aja kita gak paham ya kan? Mana dalil tentang khamr kita kagak tahu, mana dalil tentang judi kita kagak tahu gitu kan. Suruh kembali sama Quran dan hadis. Quran yang mana? Ya kita bingung ya. Nah caranya gampang, kita taklim, kita ngaji gitu. Tapi kapanpun suatu saat kita ngaji, maka kita akan tahu, oh ini kagak boleh, ini boleh, ini kagak boleh, ini boleh gitu. Gitu ya. Nah hukum bid'ah itu bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Gitu. Itu perempuan nggak boleh ziarah kubur, bid'ah. Iya kan dulu, iya. Perempuan gak boleh ziarah kubur, tapi dinasih itu hadis. Zuruha, maka berziarahlah kamu perempuan, gak apa-apa. Dulu emang gak boleh. Kenapa bisa gak boleh? Karena kekuatan perempuan itu berbeda dengan kekuatan laki. Gitu ya. Misalkan perempuan, bapaknya meninggal dunia, terus diantarkan dia ke jenazah itu makam ke bapaknya. Ikutin kubur tuh, kalau kagak pingsan. Gitu? Nah itu yang kagak boleh, makruh perempuan ziarah atau ngikut ke kubur. Dia khawatirkan apa? Ya itu terjaga gerung-gerungan, dia nangis jatuh. Nah, makruh. Perempuan kan kagak, laki kan nggak kuat. Kalau ada laki begitu ya bencong, banci begitu aja. Jiwanya mau kuat, wain bos, sterk badannya. Begitu sampai kuburan pingsan ngek-ngek. Ya. Maka dikhawatirkan perempuan itu makruh hukumnya ikut ziarah, itu mengantarkan jenazah, dia khawatirkan itu jatuh pingsan. Kalau dia kuat ya nggak apa-apa, nggak makruh jatuhnya. Tapi kalau dia nggak kuat ya jatuh makruh. Bukan berarti haram, makruh doang. Makruh itu kan nggak dosa, cuma dibenci aja. Gitu ya. Sama dengan talak. Talak itu makruh, dibenci sama Allah, gitu kan. Tapi halal, gitu. Tapi dibenci doang. Halal, talak, nggak ada yang halal. Tapi dibenci sama Allah. Kenapa bisa? Dulu lu demen, sekarang apa lu tolak? Gitu kan? Dulu lu sayang,
Kenapa sekarang diceraiin? Itu ya. Makanya orang kan kalau baru mau nikah masih pacaran cocok-cocok aja. Ya kan? Sayang bapak udah cocok buat sama dia kan gitu kan. Udah nggak ada lagi cocok banget luar biasa. Sama laki juga begitu ngomongnya, perempuan juga begitu. Saya mau Pak itu Bang Evin udah cocok buat apa pokoknya dah gitu kan. Saya juga ngomongin Pak, kata Erwin udah cocok banget Pak. Masa Pak itu tuh yang dagang di atas tuh tukang makan kucing. Tukang makan kucing yang mana Pin? Yang itu. Emang dia mau Pin? Kita kenal juga belum namanya. Gitu kan. Ya kan kode jadi kan alhamdulillah juga. Benar Bang. Cocok aja ya, gitu kan. Karena ditutupi sesuatu yang jelek ketika orang itu belum akdun nikah. Tapi setelah akdun nikah maka akan terlihatlah mana yang cocok mana yang tidak gitu. Dulu kita bilang cocok, akhirnya Pak pisah. Kenapa? Sekarang saya udah nggak cocok sama dia, udah beda pendapat. Jadi dulu masih pacaran, cocok luar biasa. Begitu sudah akad nikah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, goyang rumah tangga. Ngomong, kenapa sih buat mulu? Kayaknya udah beda pendapat kita sama dia nih bang, begini. Pret. Makanya kata Allah, tolak itu halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena berdampak negatif buat masing-masing kita gitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya istri banyak tapi tidak pernah Nabi mencerai. Nah, gitu ya. Kalau bisa kita cari istri jangan 1, 2, 3 boleh, 4 boleh. Ya gitu. Iya. Bisa. Yang penting adil gitu. Adil kayak gimana sih adil? Ribet lagi ya. Konsep adil itu wad'u syai' fi mahalli itu adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Gitu ya. Ente punya anak 5 atau 3 dah. 3 nih. Yang satu umur misalkan 20 tahun atau 15 tahun, yang satu 10 tahun, yang satu 2 tahun. Yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Gitu kan. Adil. Ente harus adil. Nah terus kita adil sama anak kita yang SMA, SMP, dan SD. Gimana cara adilnya? Itu kasih aja uang jajan yang masing-masing 10.000 bertiga. Yang SMA 10.000, SMP 10.000, SD 10.000. Adil enggak? Kagak. Kenapa? Kebutuhannya berbeda gitu. Jangan ente pukul rata nih adil ya kan? 10.000 lah yang ntar SMA gimana? Cangkok. Ya belum buat pacaran ya kan? Ya kan belum buat jajan, belum beli pulsa, belum beli itu tek misal gitu ya. Nah kalau SD jelas dia senang 10.000, gede banget. Sama kita punya istri 3 misalkan, terus yang tuaan misalkan 10 juta, terus yang mudaan 5 juta, ya belum tentu adil gitu. Aneh muda adil baca punya bini 3 adil, mana adilnya? Belum tentu. Adil itu susah ya. Wad'u syai' fi mahalli, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim, wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempat itu zalim. Mana contohnya? Nih PC di sini. Nah, ini zalim namanya. Kenapa? Wad'u syai' fi ghairi mahalli, tidak menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau di sini, nah ini adil. Wad'u syai' fi mahalli, menempatkan ini PC pada tempatnya. Gitu. Iya. Makan nasi zaman Nabi gini, makan sunnah itu pakai 3 jari. Nah gini ya, 3 jari. Iya. Korma, iya enggak? Gampang. Ubi gampang. Nasi kasih sayur, makan 3 jari, coba nggak belepetan loh. Kita dapat message. Iya. Kira-kira itu gimana? Menempatkan sesuatu bertempat atau tidak kan begitu ya.
Gimana nyendoknya? Ribet dua 3 begini nasi kasih sayur lah ribet lah, ayamnya enak udah sabet 3 jari. Nah kalau makan begitu ya nasi aur-auran. Sama ente makan nasi pakai sumpit kan gitu kan. Kalau ente makan nasi pakai sumpit pakai nasi Indonesia nggak bakal bisa. Tapi kemakan nasi pakai sumpit dengan nasi Jepang bisa. Karena apa? Pulennya nasi Jepang berbeda dengan Indonesia. Gitu ya. Oka-oka bento tuh. Kalau ente makan kan pakai sumpit nasinya. Jadi kalau nggak bisa kan bingung. Lah gampang. Nasinya empuk. Pulen. Sodok aja gitu makan bisa. Coba nasi Indonesia yang pernah maur nasi itu, coba tuh nasi goreng yang pakai sumpit. Bego juga gak boleh bisa. Maur pakai sumpit. Yang keras lagi. Maur. Kata si Jepang kan ya oka-oka bento. Pernah nggak oka-oka bento tuh? Jepang kan tuh yang saya pakai itu, yang pakai mangkok kecil. Kalau nggak bisa nanti kamu ajak deh. Kan oka-oka bento ya. Ya tahu gitu ya. Jadi Mekah tuh nggak juga kan tapi pakai onta, ya kan? Sini kan jarang onta bin. Taran aja ente ke Mekah ya enggak? Taman Mini ada ya, Ragunan ada onta. Ragunan ada onta, naik mau numelin, menjaganya bin enggak boleh. Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, ma laysa minhu, yang tidak punya dalil